Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septin Aiza dari Prodi Sistem Informasi Unisnu Jepara. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah formulir di halaman HTML. Nah, sebelum membuat kita coba pelajari dulu tag-tagnya di form itu seperti apa. Nah, untuk pengertiannya itu, form itu adalah salah satu tipe pemrograman di HTML yang biasanya itu digunakan untuk membuat sebuah halaman pendaftaran akun, login, pengumpulan data, dan lain-lainnya. Nah, misalnya ini seperti yang ada di contoh gambarnya ya, ini pasti kita sering menjumpai lah ya. Nah, untuk membuat formulir di HTML itu kita menggunakan tag form. Nah, elemen form itu ada input, text area, select, label, button. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, untuk yang pertama coba kita bahas yang elemen label. Nah, elemen label ini digunakan untuk memberikan sebuah label dalam bentuk teks dan tulisan terhadap HTML elemen lainnya seperti input, text area, select, ataupun progress. Untuk label ini sebenarnya nggak wajib juga sih, tapi bisa untuk mempermudah pengisian formulirnya nanti. Terus tag label ini berguna untuk memberitahukan kepada pengguna mengenai data yang akan dimasukkan pada suatu formulir. Nah, kayak tadi yang saya jelaskan maksudnya, jadi elemen label ini kan nggak wajib ya, tapi dia itu bisa untuk membantu user mengisi formulirnya. Jadi biar lebih jelas dalam pengisian formulirnya ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktek si elemen labelnya ini. Nah, ada dua metode penggunaan elemen tag label ya. Yang pertama itu menggunakan atribut for. Nah, nanti atribut for-nya itu dipasangkan dengan ID yang ada di sebuah inputan ya. Dan itu namanya itu harus sama. Misal for sama dengan nama, terus nanti dipasangkan dengan ID pada inputannya juga berupa nama. Nah, terus yang metode kedua itu dia tidak menggunakan atribut for, tetapi nanti akan membungkus elemen inputnya itu secara langsung. Nah, jadi elemen tag labelnya itu akan berfungsi sebagai kontainer untuk elemen inputnya. Nah, ini untuk elemen input. Elemen input ini merupakan elemen yang paling banyak digunakan di dalam form. Nah, seperti kayak misalnya itu pengisian sebuah nama, kemudian teks password, email, agama, dan lain-lain ya. Nah, untuk elemen input ini penggunaannya itu kan dia ada beberapa jenis ya, ada beberapa bentuk. Nah, untuk menentukan bentuk-bentuk elemen dari input itu dia menggunakan atribut type. Nah, jadi nanti penulisannya itu tag input, kemudian ada type. Nanti di sini diisikan type inputnya seperti apa. Nah, untuk type dari inputnya itu nanti akan kita bahas di materi yang selanjutnya. Nah, di sini ada type text ya. Jadi kalau pengisian sebuah nama, username itu kan berupa teks ya. Jadi nanti bisa diisi di type-nya itu teks. Nah, kemudian ada password. Nah, kalau password ini dia kan kalau password itu kan dia biasanya bersifat rahasia. Jadi kan biasanya akan ditampilkan berupa bulatan atau bintang ya. Nah, ini dia type-nya itu sendiri, ada password. Jadi kalau di formulirnya ada pengisian password, nanti diisi aja type-nya password. Lalu ada checkbox. Nah,
type checkbox ini nanti dia itu bisa di checklist atau dicentang oleh user. Jadi misalnya nanti ada sebuah pilihan gitu ya, nanti user akan checklist sebuah checkbox dari pilihan tersebut. Nah, kemudian ada tipe radio. Nah, untuk radio ini sebenarnya mirip dari yang tipe checkbox ya, cuma kalau checkbox ya kan bentuknya yang kotak gitu, terus nanti dia ada checklistnya. Nah, kalau radio itu dia seperti bulatan gitu. Nah, nanti sama bisa juga diklik ya, salah satu gitu. Jadi misalnya kayak ada pilihan misalnya pengisian gender, laki-laki atau perempuan, nanti bisa diklik salah satunya. Itu bisa menggunakan tipe radio. Kemudian ada tipe submit. Kalau tipe submit ini biasanya untuk sebuah tombol ya, untuk pemrosesan form. Terus ada tipe date. Nah, ini digunakan untuk menampilkan inputan yang berisi tanggal. Nah, biasanya itu kan di formulir kadang juga ada harus menginputkan tanggal lahir ya, atau tanggal hari ini, atau tanggal masuk, tanggal daftar, dan lain sebagainya ya. Itu dia juga HTML juga menyediakan tipe date. Nah, untuk mempermudah pengisian formulirnya nanti. Terus lanjut ada number. Nah, number ini untuk membatasi isian user yang hanya pada karakter numerik saja. Kalau teks kan tadi dia untuk ya pengisian yang berupa huruf ya, jadi kayak nama, alamat, gitu-gitu. Nah, kalau yang number nanti dia itu untuk khusus untuk pengisian berupa angka atau numerik. Nah, terus lanjutnya ada URL. Nah, sesuai dengan namanya, tipe ini akan memvalidasi suatu isian apakah ia sudah sesuai sebagai format URL atau yang valid atau tidak. Nah, nanti jika tidak, maka formnya itu tidak bisa di-submit. Nah, lalu ada color. Tipe color ini akan memunculkan sebuah color picker ketika diklik. Jadi kalau misalnya di formnya ada tipe color, nah berarti nanti dia kita bisa memilih warna yang akan kita gunakan ya. Nanti tinggal diklik aja. Lalu ada tipe rank. Nah, ini berupa isian yang bisa di slide-slide gitu ya. Misalnya kayak pengaturan volume, kemudian rentang nilai default untuk tipe rank adalah 0 sampai 100 misalnya. Nah, terus juga bisa dipakai any atribut min sama max. Jadi minnya itu dia itu ranknya dari berapa sampai maxnya berapa. Lanjut ada tipe file. Ini akan membuat tombol browser pada browser ya, dan akan ketika diklik itu nanti browsernya akan menampilkan jendela baru. Nah, bisa misalnya di formulirnya itu kita ada ada untuk penguploadan sebuah dokumen atau penguploadan file ya, nanti kita pakai formnya itu tipe file. Jadi nanti dia akan ketika diklik akan otomatis masuk ke library dari si PC atau HP yang dipakai oleh user ya. Nah, kemudian ada email. Jadi kalau misalnya ada inputan email, nanti pakai tipenya email. Lanjut, yang berikutnya ada elemen text area. Nah, text area ini digunakan untuk membuat inputan berupa teks dengan jumlah karakter yang banyak. Kalau tadi teks yang input itu kan dia untuk pengisian yang pendek-pendek ya, kayak misalnya teks kayak nama gitu kan, dia gak terlalu sampai yang berbaris-baris gitu. Kalau seperti address, alamat, deskripsi, komentar itu kan dia membutuhkan baris yang banyak ya. Jadi dia menggunakannya itu
text area, elemen text area. Kemudian ada elemen select. Nah, misalnya itu di formulirnya ada pilihan seperti hobi, kemudian agama. Nah, nanti kan dia ada opsinya ya, ada optionnya, ada beberapa option. Nah, nanti kita menggunakan elemennya namanya select. Nah, untuk penulisannya seperti ini ya, kira-kira select, kemudian ada take option. Nah, nanti di sini diisikan optionnya. Misalnya ada sebuah formulir untuk pengisian sebuah agama ya. Nah, misalnya di sini option 1 ada Islam, dan option 2 ada Kristen, option 3 ada Hindu, dan selanjutnya ya. Nah, itu bisa menggunakan elemen select. Nah, jadi untuk elemen select ini dia itu berupa menu drop down gitu. Kemudian lanjutnya ada elemen button. Nah, elemen button juga dia bisa diisi dengan type ya. Nah, elemen button itu dia itu sesuai artinya ya, button berarti kan dia itu adalah tombol ya. Nanti dia itu bisa diklik. Nah, elemen text button ini ada beberapa varian ya, tergantung dari penggunaannya. Ada 3 tipe. Nanti ada submit, button, dan reset. Nah, kemudian elemen tag dengan atribut type submitnya, nanti dia itu berguna untuk mensubmit atau mengumpulkan data untuk diteruskan menuju ke server. Nah, kalau yang atribut type button, jadi elemen button, type-nya button. Nah, ini merupakan tombol biasa ya, yang tidak memiliki efek submit data, namun biasanya digunakan untuk keperluan validasi data pada halaman yang aktif. Jadi misalnya kayak untuk membuat tombol kayak misalnya tombol menu, tombol home, nah gitu-gitu, itu kan bukan submit ya, jadi beda ya, hanya tombol biasa. Kemudian ada tipe reset. Nah, yang ini digunakan untuk menghapus seluruh isian pada form. Nah, jadi kalau misalnya udah diisi formnya, nah terus misalnya dia pengen ngisi dari awal ulang, nanti bisa diklik tombol reset seperti itu. Nah, untuk elemen button ini nanti dia itu bisa diedit ya, dikasih warna, ukuran, terus bisa dikasih gambar juga. Nah, ini untuk materinya mungkin dikit aja, terus nanti kita akan praktek di kode editor Visual Studio. Nah, ini saya sudah buatkan foldernya dulu di project HTML. Nanti kita akan buka file formnya, atau teman-teman bisa juga langsung buat di Visual Studio nya. Ini masih kosong, jadi langsung aja kita buka di Visual Studio. Nah, ini untuk title-nya saya beri nama misalnya formulir. Nah, terus untuk
pengisian bodinya, nanti kita akan buatkan formulir di sini. Nah, untuk membuat formulir kita menggunakan tagnya itu form. Nah, seperti ini. Nah, nanti form jenis-jenis inputannya nanti ada di dalam tag form. Nah, misalnya di sini judul formulirnya ya, saya pakai H2. Lalu tag field set. Nah, terus di sini akan saya isi dengan sebuah label. Lalu tag input, karena saya akan membuat sebuah inputan berupa nama nanti, berarti ini type-nya adalah text. Nah, terus jangan lupa ini dipasangkan dengan for nama ini. Jadi di sini kita tulis ID-nya adalah nama. Udah ya, kita coba jalankan ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi nanti inputan namanya nanti ini berupa seperti ini. Ada kotak kecil, terus user bisa mengisikan namanya di sini. Nah, ini ketika diklik dia akan terhighlight. Nah, itu gunanya tadi kita pasangkan dengan label ya. Nah, lanjut kita akan buat inputan untuk alamat. Nah, kalau alamat kita pakainya itu text area. Kita buat label dulu. Lalu tag text area. ID-nya samakan dengan for yang ada di label ini, alamat. Nah, ini kita coba running ya di Chrome. Nah, jadinya seperti ini. Misalnya jalan raya Kumbang. Nah, dia bisa sampai lebih dari satu baris. Kalau untuk nama dia hanya sampai satu baris saja. Nanti kalau alamat dia bisa lebih dari satu baris. Seperti itu.
Terus lanjut saya akan membuat sebuah inputan untuk jenis kelamin. Nah, di sini inputannya itu tipenya berupa radio. Terus saya isikan ID-nya itu di sini. Selnya laki-laki. Nah, ini kita buatkan label lagi. Kita tuliskan laki. Nah, ini kita buatkan untuk yang pilihan perempuan. Nah, di sini ID-nya perempuan. Lalu name-nya juga kita samakan jenis kelamin ya. Terus di sini kita tuliskan perempuan. Kita coba buka. Nah, ini kalau radio itu dia tampilannya seperti ini, seperti bulatan. Nanti kita bisa klik salah satu. Nah, lanjut. Selanjutnya saya akan membuat inputan untuk tanggal lahir. Berarti nanti kita menggunakan tipenya adalah date. Kita buatkan labelnya dulu. Misal for-nya di sini TTL ya. Terus kita buatkan inputannya di sini. Input. Nah, berarti di sini tipenya adalah date. Lalu ID-nya adalah TTL. Kita buka. Nah, jadi di sini kita tinggal klik. Nah, nanti ini untuk bulannya ya, untuk ke atas ke bawah. Untuk tahunnya bisa kita buka di sini. Nih. Misalnya 2004. Nah, ada bulannya juga, bisa Juli. Nah, tinggal dipilih bulan tanggalnya berapa. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan buat sebuah agama. Berarti nanti kita menggunakannya adalah select. Lalu tag select. Nah, nanti kita akan isikan option agamanya di sini ya. Kita pakai tag option. Misalnya Islam.
kita coba buka. Nah, nanti dia tampilannya seperti ini, ada drop down pilihan agamanya. Nah, misal saya pilih Islam. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah inputan email ya. Kita buat label email. Nah, ini type-nya, karena dia nanti akan diisikan email, kita beri type-nya juga email. Lalu ID-nya juga email. Nah, di sini kita juga bisa membuat placeholder. Placeholder ini itu berupa tulisan kayak sampel gitu. Ya. Nah, ini placeholdernya seperti ini tampilannya. Tapi nanti ketika kita klik, kita misal isi, dia langsung hilang. Seperti itu. Jadi ini seperti kayak sampel format penulisan emailnya seperti ini. Seperti itu. Lanjut, kita akan buatkan untuk passwordnya ya. Label dulu, lalu password. Nah, untuk password nanti kita berarti menggunakan tipenya juga password. Nah, di sini for-nya juga password biar gampang. Terus input di bawah aja, input. Nanti type-nya adalah password. Terus ID-nya juga password. Nah, nanti dia karena tipenya password, ketika kita ketik, dia munculnya berupa bulatan kecil. Tapi kalau tipenya teks, ya berarti dia berupa teks biasa. Nah, lanjut, saya akan membuat inputan untuk yang berupa checkbox ya. Misalnya pilihan course. Type-nya checkbox.
dalam course-nya ini saya tambah satu lagi. Jadi nanti ada pilihan course HTML, CSS, JavaScript, sama yang terakhir misalnya Node.js. Ini bebas ya sebenarnya. Jadi kalau checkbox dia berupa kotak seperti ini, kalau radio kan dia bulatan kecil. Nah, nanti ini kita bisa klik setelah HTML, CSS, nah seperti itu. Yang terakhir, kita akan buatkan button submit ya, untuk mengirim isian dari formulir tadi. Button kirim. Di sini type-nya adalah submit. Udah ya. Nah, misalnya kira-kira seperti itu ya. Nanti ini cuma yang cuma yang simpel-simpel aja dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.